bertanggung jawab ini, apa kesehatan di MUIS itu tertular COVID-19? IA MUIS, yang mana rumah sakit IA MUIS, rumah sakit umum ini adalah hadir juga kami dari gugus tugas percepatan dan pengendalian COVID-19 Kota Samarinda ingin menyampaikan beberapa hal penting bagi masyarakat. Satu, bahwa Samarinda masuk pada gelombang epidemik selanjutnya. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Yang kedua, bahwa telah terdapat transmisi lokal di Rumah Sakit IA MUIS Kota Samarinda dan terdapat 19 tenaga kesehatan yang telah dinyatakan hasil swab positif. Semua dalam kondisi yang baik dan dirawat di Rumah Sakit Karantina COVID-19. Yang ketiga, Dinas Kesehatan fokus pada pemutusan rantai penularan dari tenaga kesehatan ke masyarakat. Untuk itu, Dinas Kesehatan akan menetapkan karantina wilayah di Rumah Sakit IA MUIS dan akan melakukan telusur kontak ke seluruh tenaga kesehatan dan keluarganya. Yang keempat, pemerintah Kota Samarinda akan tetap melakukan kegiatan swab dan rapid massal untuk melakukan deteksi dini penularan, memutus rantai penularan transmisi lokal, dan mencegah kematian. Yang kelima, Dinas Kesehatan Kota akan melakukan perubahan pendekatan tata laksana kasus sesuai dengan perubahan petunjuk teknis penanganan kasus dari Kementerian Kesehatan. Yang keenam, kami harap agar masyarakat tetap tenang dan patuh pada protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Samarinda, 14 Juli 2020, tertanda Tim Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian COVID-19 Kota Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditanyakan ada beberapa hal, mungkin kami akan mencoba menjawab. Yang jelas, yang pertama adalah sumber penularan adalah dari transmisi COVID-19. Ya, jadi kami di Dinas Kesehatan dengan dukungan gugus tugas itu fokus bukan pada sumber penularan tetapi pencegahan penularan dan resiko kematian. Ya. Yang harus kita hadapi sekarang faktanya adalah virus itu sudah ada di sekitar kita dan sudah menyebabkan transmisi lokal. Karena apapun yang terjadi, memang kita harus siap dengan kondisi ini selama vaksin itu belum ada. Ya. Dan ini kami informasikan juga bahwa tenaga kesehatan yang pertama positif dari Rumah Sakit IA MUIS hari ini hasil swabnya sudah negatif, ya. Dan per definisi Kementerian Kesehatan yang terbaru maka sudah bisa dinyatakan sembuh dalam 4 hari. Ini harapan kami adalah memberikan optimisme kepada masyarakat, ya, bahwa kita harus tetap berhati-hati dan waspada, tetapi juga jangan takut bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini menurut kami lebih penting ditekankan kepada masyarakat agar kita tetap menjaga kondisi masyarakat tetap tenang. Kita tetap dapat beraktivitas tentu dengan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Ya, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Mungkin kalau ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan tentang keterkaitan beberapa
karyawan di Rumah Sakit INC Abdul Muiz dengan kasus pasien yang meninggal asal Kutai Kartanegara untuk tidak bisa dikatakan untuk semua karyawan yang didapatkan hasilnya PCR positif, karena berdasarkan tracking kasus mereka tidak kontak dengan kasus tersebut. Namun memang harus diakui ada kasus pada saat masuk ke Rumah Sakit INC Abdul Muiz, pemeriksaan rapid pertama didapatkan hasil negatif atau non reaktif. Kemudian kasus dirawat di rumah sakit selama 3 hari, dan pada hari ketiga dilakukan pemeriksaan screening ulang dan didapatkan hasil rapid reaktif. Pasien kemudian dipindahkan ke ruang isolasi, dan kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan kepada semua karyawan yang kontak dengan kasus-kasus yang seperti ini. Sebenarnya di Rumah Sakit INC Abdul Muiz, pemeriksaan karyawan itu merupakan kewajiban kami dari manajemen. Sejak awal pandemi telah dilakukan beberapa kali serial pemeriksaan kesehatan untuk karyawan rumah sakit, terutama mereka-mereka yang sudah kontak dengan kasus COVID-19 terkonfirmasi. Dari sejak Maret hingga sekarang, ada beberapa kasus yang pada saat dilakukan pemeriksaan karyawan yang kontak didapatkan hasil reaktif, sehingga beberapa karyawan dikarantinakan hingga didapatkan hasil swab apakah negatif atau positif. Sepanjang ini semua kasus karyawan yang dikarantinakan hasil PCR-nya adalah negatif. Hingga 2 hari yang kemarin didapatkan pertama kali ada karyawan rumah sakit dengan hasil PCR positif, di mana kemarin telah dilakukan swab konfirmasi dengan hasil PCR-nya negatif. Dan kemarin saya mendapatkan hasil pemeriksaan dari lebih dari 90 karyawan yang kontak dengan kasus-kasus yang awalnya non-reaktif kemudian menjadi reaktif dan hasil PCR-nya positif, didapatkan 19 orang PCR positif. Namun harus saya sampaikan juga bahwa saya sudah melaporkan kepada Bapak Wali Kota, belum seluruh hasil pemeriksaan karyawan Rumah Sakit INC Abdul Muiz diperolehkan jawaban. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada Dinas Kesehatan yang sangat mendukung Rumah Sakit INC Abdul Muiz dalam rangka pemutusan rantai penularan ini dengan mengizinkan kami untuk menutup dulu seluruh layanan di rumah sakit. Pada saat awal didapatkannya kasus karyawan dengan PCR positif, kami telah menutup layanan IGD selama 2 hari, pada hari Minggu dan hari Senin kemarin. Dan pada saat kami mendapatkan tambahan 19 karyawan dengan hasil PCR positif, di mana mereka ini tersebar di beberapa layanan di rumah sakit, sehingga kami mengajukan untuk sementara Rumah Sakit INC Abdul Muiz ditutup, sehingga kami bisa memastikan seluruh sarana aman untuk digunakan dan seluruh karyawan dipastikan dalam keadaan sehat dalam memberikan pelayanan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dr. Ismet atau Dr. Rosa, silakan. Ya, jadi memang kita per 1 Juli Samarinda telah masuk dalam fase 3 relaksasi. Tetapi di setiap fase, terutama di fase 3, kami selalu menegaskan bahwa pentingnya kepatuhan masyarakat kita terhadap protokol kesehatan. Nah, dengan adanya transmisi lokal di Kota Samarinda, maka
kami merekomendasikan untuk tetap melakukan pengetatan pelaksanaan protokol kesehatan di fase 3 relaksasi. Kenapa? Karena ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah melakukan fase relaksasi. Dan kalau kita lihat dari laporan Kementerian Kesehatan per kemarin, mungkin dalam seminggu atau 2 minggu maka secara nasional fase kurva dari epidemiologi nasional akan masuk dalam fase penurunan atau deselerasi. Sehingga masyarakat kita intinya adalah tetap harus patuh dan taat terhadap 3 protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk WFH, tentunya kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian supaya ada petunjuk lebih. Yang jelas seperti apa yang dikatakan Kepala Dinas Kesehatan bahwa ini akan diadakan karantina wilayah. Jika secara teknis beliau menganggap bahwa setelah itu dikarantina maka tidak membahayakan pegawai luar yang ya, hasil apakah nanti kita akan WFH kembali atau terus seperti ini, saya minta izin dengan Pak Wali akan berkoordinasi hari ini dengan. Terima kasih. Dari BPBD sekarang ini tetap melaksanakan domain kami adalah pencegahan, yaitu tetap melakukan penyemprotan di segala bidang, seluruh OPD, instansi maupun swasta. Kemudian kami saat ini tetap memonitoring terhadap mal-mal, terhadap fasilitas ibadah, tempat perbelanjaan dan lain sebagainya, upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID. Mengenai penutupan atau pembatasan di tol akan kami koordinasikan dengan Pak Ismet selaku Kepala Dinas Kesehatan. Demikian. Klasternya di Rumah Sakit MUIS kita hanya menutup di wilayah rumah sakit MUIS. Gitu.